undang-undangnya khusus ya, itu khusus. Nah, perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana itu SD SMP Negeri 37 air. Dunia pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. Kembali tercoreng diduga ulah oknum kepala sekolah yang ada di seputaran Kecamatan Air Besi Desa Kertapati, Kabupaten Bengkulu Utara. Seorang siswa sekolah menengah pertama, SMP, 1 atap menjadi korban pedofilia yang dilakukan seorang oknum kepala sekolah. Inisial SE pencabulan di lingkungan sekolah. Metro Update TV mendengar informasi lalu mendatangi rumah kepala desa Kertapati. Di situ kami mencari tahu anak terindikasi tentang pencabulan tersebut. Sebanyak 1 orang yaitu siswa kelas 3. Berinisial RR kepala sekolah di sekolah tersebut. Merupakan seorang laki-laki boleh dikatakan sudah menjelang masa pensiun ini. Peristiwa tersebut terjadi pada 4 bulan terakhir ini. Akhir tahun 2023 lalu. Pelaku SE sering mendekati korban di sekolah, misalnya dengan mengechat WA-nya, ujar kepala desa Kertapati. Saat diminta keterangan terkait kejadian oknum kepala sekolah yang diduga cabul tersebut. Dengan memberikan tugas tambahan di sekolah. Modus yang digunakan juga cukup rapi dan bagus. Setelah cukup dekat, pelaku SE kemudian mulai mendekati korban dengan waktu dan tempat yang berbeda. Lanjut lagi menurut kepala desa Kertapati. Kepada Metro Update TV. Di kediamannya mengatakan awal kronologi kejadian sebagai berikut. Dilihat dari kejadian saat melakukan perdamaian. Memang oknum Kapsek tersebut memendam rasa dengan siswanya tersebut. Untuk perhatian kepala sekolah terhadap RR terkesan berlebihan. Melihat kemolekan siswa RR tersebut, oknum Kapsek menjadi tertarik, jelas Kades Kertapati. Karena RR tumbuh dan berkembang layaknya gadis dewasa. Saya juga sempat emosi dengan oknum Kapsek tersebut. Karena kita pemangku kebijakan desa, maka kita berusaha untuk menahan diri, ujar Kades. Tambah Kades lagi dengan nada kesal, yang punya urusan sekarang Bapak selaku kepala sekolah. Karena yang Bapak ganggu adalah warga kami desa Kertapati. Kami serahkan anak-anak kami ke Bapak di saat jam-jam sekolah. Bapak sebagai kepala sekolah wajib menjaga mereka, bukan malah sebaliknya malah mengganggu dengan cara menggodanya. Lanjut kepala desa lagi. Akhirnya kami warga meminta kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Timbullah kata sepakat untuk berdamai. Kemudian pihak keluarga RR berdamai dengan kepala sekolah tersebut di rumah kepala desa. Damai dengan syarat waktu itu uang sejumlah 3 juta, dan punjung untuk ritual bersih-bersih desa. Tambah Kades lagi kita minta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati sebagai kepala daerah. Untuk menarik oknum kepala sekolah tersebut dari desa Kertapati ini. Disebabkan anak ini yang berinisial RR sudah mengalami trauma yang mendalam. Hingga saat ini RR sudah tidak berani lagi masuk sekolah. Masih trauma melihat keberadaan oknum Kapsek tersebut. Di sisi lain menurut pengacara kondang Diarga Makmur, Listi, hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan hukum yang ada. Artinya walaupun mereka berdamai tidak menghapuskan unsur-unsur pidananya. Karena perdamaian tersebut perdata, cuma bisa meringankan saat sidang di pengadilan nantinya. Jelas perdamaian tersebut tidak menghilangkan pidananya. Merujuk tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 dan Pasal 76E artinya perdamaian tersebut tidak menghapuskan pidananya. Karena perbuatan cabul tersebut pidana. Apalagi korbannya seorang anak-anak. Karena akan membahayakan korban-korban lainnya. Di tempat yang berbeda Kris Nugroho SH, MH. Dalam kejadian ini oknum kepala sekolah ini. Hal yang memberatkannya karena dia sebagai kepala sekolah. Mestinya diajari, dilindungi, dijaga. Kalau ini benar-benar terbukti justru perbuatannya itu harus diberhentikan dari jabatannya. Kalau kasus ini naik, hukumannya sangat tinggi, karena tuntutannya di angka maksimal. Hingga berita ini terbit Kepala Dinas Pendidikan belum bisa dihubungi. Karena kesibukan,
Sementara kepala sekolah sendiri belum dapat dihubungi terkait hak jawabnya. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Gugun melaporkan. Oh ya, sebenarnya kemarin itu Pak, memang peristiwa itu sudah ada kebetulan kita selesaikan kemarin kebetulan termasuk beliau seorang pelaku itu kemarin dari kepala sekolah itu kita sudah selesaikan secara adat, kemudian diambilkan juga untuk ini kemarin itu dari wali siswa yang itu. Kemudian permintaan dari wali seorang siswa itu kemarin dan seluruh masyarakat bisa dapati dan supaya bapak itu bisa dipindahkan ke tempat bekas yang baru. Itu aja Pak. Terima kasih. Itu ditinjau pertama itu undang-undangnya khusus ya, itu khusus. Jadi kalau terhadap korban memang itu sangat ada perlindungan, dan memang pelaku apabila dia bukan anak-anak kan ini subjek sama objek itu harus diketahui dulu apakah dua-duanya itu sama-sama anak di bawah umur kan gitu ya. Apakah pelakunya itu salah satunya atau pelakunya itu sudah dewasa, nah, itu lebih parah lagi kalau pelakunya dewasa. Ya, kalau yang kepala sekolah mencabuli anak muridnya ya. Berarti anak muridnya kan. Itu selain dia kena undang-undang khusus, itu ada pemberatnya lagi. Pemberatnya itu adalah karena dia jabatannya kepala sekolah atau guru lah gitu. Pemberatnya apa? Anak murid itu harus diajari, harus dilindungi, harus dididik. Tetapi justru kalau ini terbukti artinya justru dia merusak dan melawan hukum, itu pemberat. Jadi istilahnya perbuatannya itu kalau secara umum itu sudah sangat berat, tetapi karena dia seorang kepala sekolah yang harus menjalankan tugasnya dengan benar terhadap anak didiknya, itu menjadi unsur pemberat. Nah, kalau sudah kena kasus seperti itu terhadap jabatannya pun itu sudah harus diberhentikan juga gitu. Jadi ini artinya kalau dia kepala sekolah, murid itu sama dengan begini, orang tua harusnya melindungi sama anaknya, tetapi karena ini jabatannya ada kaitannya, maka itu menjadi unsur pemberat. Dan itu tuntutannya itu tinggi, itu maksimal itu biasanya. Maksimal, iya, itu tinggi itu. Belum lagi kalau dia ditambah lagi sampai kepada hukuman seumur hidup atau mati apabila dia melakukan dengan cara penyiksaan atau pemaksaan. Yang pasti utamanya perbuatan pidana itu tidak menghapuskan perdamaian itu perdata. Nah, sementara lo cabul lah katakan tadi itu, kekerasan seksual tadi itu cabul kan? Iya. Itu pidana, perbuatan pidana. Nah, perbuatan pidana itu tidak hapus dengan perdamaian. Tapi secara sosial ketika perdamaian itu terjadi, ya mungkin nanti di pengadilannya bisa menjadi pertimbangan. Let's go! Let's go! Let's go!